Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anis Nurkholidah dari Teknik Industri. Di sini saya sebagai praktikan dari kelompok 19, Praktikum Statistika 2. Kali ini saya akan membagikan tutorial pengerjaan atau penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan uji ANOVA. Uji ANOVA sendiri adalah suatu uji statistik untuk menganalisa dan juga menganalisis serta mengambil kesimpulan terkait perbedaan dari dua atau lebih populasi kelompok yang independen. Oke, di sini untuk study case yang pertama yaitu ada PT Osik Steel adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan ini punya 5 mesin potong baja yang digunakan untuk memotong lembaran baja. Manajemen ingin mengetahui nih apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antara kelima mesin tersebut. Nah, di sini kita dikasih tahu jenis-jenis mesinnya tuh ada mesin pemotongan A, B, C, D, dan E. Dan juga ada waktu pemotongannya dalam 5 kali pengukuran dari setiap mesin. Dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Yang pertama kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan uji ANOVA ini, kita harus ubah dulu datanya atau salin dulu data yang kita miliki dari permasalahan tersebut ke dalam software Excel. Dari data yang diketahui di soal itu kan kita dikasih tahu ada dua variabel, yaitu jenis mesin A, B, C, D, dan E, dan juga waktu pemotongan. Untuk itu di sini setiap variabelnya dijadikan dalam satu kolom, yaitu kita ubah jadi mesin, kolom mesin, dan juga waktu pemotongan. Setelah itu kita masukkan semua data-datanya sesuai dengan yang ada di tabel. Kemudian kita simpan file Excel yang kita pakai ini ke dalam satu folder yang sama dengan file RStudio yang akan kita buat nantinya, supaya nanti ketika Excel ini ketika Excel ini kita inputkan ke dalam RStudio, maka itu akan mudah terbaca. Oke, di sini kita udah masuk ke RStudionya. Untuk melakukan uji ANOVA, kita harus menginstal beberapa package yang kita bakal gunain ke depannya. Yang pertama, tentu saja kita harus install package readxl karena di sini kita mau masukin file Excel kita supaya nantinya terbaca oleh RStudio, maka kita harus install package readxl, kemudian juga package car untuk menguji regresi dan juga ANOVA-nya, dan juga package Agricolae untuk menguji ANOVA, dan package GGPUBR untuk melakukan uji statistik kayak uji keseragaman, kenormalan, dan sebagainya. Nah, setelah kita install itu, kita langsung aktifkan dengan sintaksnya library dari nama setiap package-nya, seperti ini. Untuk penginstalannya, karena di sini ada beberapa package yang kita install, bisa sekaligus ataupun satu-satu. Tapi untuk mengurangi terjadinya error dan crowded di sistemnya, itu kita bisa install satu per satu. Oke, Oke, setelah package-nya udah aktif semua, langkah pertama kita harus input dulu data yang udah kita punya di Excel tadi. Kita definisiin di sini sebagai soal satu, kemudian kita masukin sintaks read underscore xlsx, kemudian masukin nama data file Excel tadi. Karena tadi kita masukin data nomor satu itu di sheet 1, maka di sini kita tulis sintaks sheet sama dengan satu. Artinya di sini kita mau data yang diinput di RStudio ini adalah untuk soal nomor satu adalah sheet 1. Ini datanya udah terlihat, sudah masuk ke RStudio. Selanjutnya kita definisikan faktor dan variabel dependennya. Faktor di sini adalah variabel independen, yaitu eh, hal-hal atau hal-hal yang mempengaruhi, yaitu adalah jenis mesin ya. Jenis mesin di sini kita definisikan sebagai faktor dengan sintaks as.faktor dari data soal 1, kita ambil yang kolom di mesin. Kemudian untuk variabel dependennya yaitu adalah waktu pemotongan. Kita definisikan sebagai waktu underscore pemotongan, kita masukin sintaksnya as.numerik dari soal 1 di data waktu pemotongan. Di sini kita pakai numerik, as.numerik, kenapa?
Karena nanti kan data yang dari Excel itu berupa angka ya. Untuk masuk ke RStudio itu biasanya eh, ada perubahan, sedikit perubahan kayak misalkan ada tambahan tanda kutip dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita pakai sintaks as.numeric supaya nanti data dari Excel itu berupa angka semua. Supaya nantinya ketika dilakukan uji statistik ke depannya itu bisa diolah. Karena kalau bukan data berupa angka itu tidak bisa diolah. Langsung aja kita run. Sini udah masuk mesin sebagai faktor. Kemudian variable dependent-nya udah masuk. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pengujian Levene-test untuk menguji keseragaman data. Apabila nantinya itu nilai p-value-nya lebih dari 0,05 atau 5%, karena kan tadi tingkat signifikansinya diminta adalah 5%, yaitu 0,05, maka asumsinya adalah datanya seragam apabila p-value-nya lebih dari 0,05. Untuk melakukan uji keseragaman data dengan Levene-test, kita pakai sintaks Levene-test waktu pemotongan, mesin. Atau variable dependent, variable independent. Nah, di sini kalau kita lihat, Levene-test for homogeneity of variance-nya itu p-value-nya adalah 0,1744, yang mana hal ini 0,1744 itu lebih besar dari 0,05, yang artinya menunjukkan bahwa data-data waktu pemotongan dan juga mesin itu adalah sudah homogen. Kita harus melakukan uji keseragaman data ini karena salah satu hal yang harus dilakukan untuk sebelum melakukan uji ANOVA itu kita harus memastikan datanya seragam dan normal. Untuk itu kita harus melakukan uji keseragaman data. Selanjutnya kita harus melakukan uji kenormalan data. Untuk uji kenormalan data, di sini kita pakai ujinya Shapiro test, yang mana ketentuannya itu sama, apabila nanti p-value Shapiro test itu lebih dari 0,05, maka asumsi datanya adalah normal semua. Nah, yang diuji kenormalan di sini adalah data waktu pemotongan ya, teman-teman. Untuk itu kita pakai sintaks Shapiro.test dari waktu pemotongan. Nah, di sini Shapiro-Wilk normality test-nya menunjukkan p-value-nya adalah 0,2776, yang artinya 0,2776 ini kan lebih besar dari 0,05. Maka kita bisa simpulkan untuk data waktu pemotongannya di sini adalah sudah normal. Untuk itu baru kita bisa lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji ANOVA. Untuk melakukan uji ANOVA, kita harus susun dulu model-modelnya. Untuk menyusun model ANOVA, kita di sini definisikan sebagai model sama dengan kemudian masukin sintaks LM, yaitu artinya adalah linear model. Kenapa kita pakai LM? Karena di sini kita akan membangun model regresi linear untuk melakukan ANOVA satu arah, supaya nanti dapat dianalisa nih hubungan antara variabel dependent dan juga variabel independennya. Dalam hal ini, variabel dependennya kan tadi kita ketahui adalah waktu pemotongan dan variabel independennya itu adalah mesin. Oke, setelah kita masukin sintaks LM, kita masukin nih variabel dependent dan variabel independennya dari data soal nomor 1. Sintaksnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lakukan uji ANOVA-nya dengan sintaks ANOVA dari model. Dari hasil uji ANOVA ini kita bisa lihat bahwa nilai P-nya itu sangat-sangat kecil, yaitu 0,006 kali 6162, yaitu kurang dari 0,005, yang mana tingkat signifikan itu adalah 5%. Maka hal ini menunjukkan bahwa hasilnya itu sangat signifikan. Nah, artinya bahwa variabel mesin itu berpengaruh sangat signifikan terhadap variabel independen, yaitu waktu pemotongan. Untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja yang dimiliki oleh PT Osik Steel, berdasarkan uji ANOVA yang telah kita lakukan, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja yang dimiliki PT Osik Steel karena hasil uji ANOVA-nya menunjukkan bahwa jenis mesin itu sangat berpengaruh terhadap waktu pemotongan.
Nah, selanjutnya di sini ada soal yang kedua, yaitu PT Avo Industri merupakan sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang akan menguji pengaruh metode produksi dan suhu penyimpanan terhadap jumlah cacat produk dalam satuan unit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi metode produksi dan kondisi penyimpanan yang optimal, supaya meminimalkan tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produk. Nah, hasil pengujian yang diperoleh itu sebagai berikut. Di sini ada metodenya, ada injection molding, blow molding, dan extrusion molding. Di sini ada suhu penyimpanan itu ada 4 suhu, 4 tingkatan, yaitu ada 170, 150, 210, dan 230 dalam derajat Celcius. Dan di sini ada data tingkat cacat produknya dari masing-masing metode produksi dan masing-masing tingkat suhu penyimpanan. Kita diminta untuk menggunakan analisa ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5% untuk menentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Oke, sama seperti soal satu tadi, di soal yang kedua ini kita diketahui ada 3 variabel ya, yaitu ada metode produksi, yaitu metode inject, blow, dan extrusion. Kemudian juga ada suhu dan tingkat kecacatan produk. Maka dari informasi yang kita punya ini, kita salin lagi data-datanya di file Excel. Di sini kita bikin dalam satu kolom untuk variabel yang sama, itu ada metode produksi. Kita pakai kode juga nggak apa-apa, ini opsional ya. Di sini supaya gampang kita pakai kode aja. I itu untuk injection, B itu untuk blow, dan E itu buat extrusion. Dan juga ada suhu penyimpanan dari setiap metode. Kemudian ada juga jumlah cacat produk dari setiap suhu penyimpanan dan metode produksi. Setelah udah, kita masukin semua data-datanya. Jangan lupa kita harus ingat eh, nama file Excel yang kita punya ini, supaya nanti ketika memanggil di RStudio, kita harus sama persis namanya. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu uji ANOVA dua arah, karena di sini variabelnya itu ada 3 ya. Ada variabel jumlah cacat produk, kemudian juga ada suhu, dan juga ada eh, apa jenis metode produksinya apa. Yang pertama yang kita lakukan sama seperti case sebelumnya, kita input dulu data yang kita punya dari Excel. Kita masukin sintaksnya, definisiin sebagai soal 2, kemudian read XLXX, masukin nama filenya, dan perbedaannya di sini cuma di sheet ya, karena sheet yang kita pakai untuk input data di soal 2 itu adalah sheet 2, maka di sini masukinnya sheet 2. Langkah-langkahnya sama seperti soal yang pertama, yaitu mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Di sini, untuk ujian ANOVA dua arah, faktor atau variabel independennya itu ada 2, yaitu metode produksi yang mempengaruhi itu, kemudian ada juga suhu. Nah, di sini, yang pakai as faktor itu ada metode produksi dan suhu penyimpanan. Untuk variabel dependennya, itu yang dipengaruhi adalah jumlah cacat. Maka di sini kita masukin jumlah cacat sebagai variabel dependen. Kita run saja. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan uji keseragaman data dengan menggunakan live and test. Di sini kita pakai sintaks live and test, kemudian kita masukin variabel dependennya itu jumlah cacat. Kemudian kita masukin juga, ini pakai garis hubung gelombang ini. Kemudian kita masukin juga variabel independennya, yaitu metode produksi dan suhu dengan penghubungnya itu adalah tanda bintang di atas dari data soal 2. P-value-nya di sini kita dapetin 0,9975, yang artinya itu lebih besar ya dari tingkat signifikansi yang diminta, yaitu 0,05. Maka di sini kita bisa bilang bahwa data jumlah cacat itu sudah homogen atau seragam. Selanjutnya kita uji normal data yang kita punya dengan Sapiro test. Kita pakai sintaks Sapiro.test dari data soal 2 di data jumlah cacat produk, karena dia variabel dependennya. Langsung aja kita run. Di sini nilai p-value-nya adalah 0,791, yang mana nilai itu lebih besar dari 0,05, sehingga kita bisa bilang bahwa data jumlah cacat produknya ini sudah normal. Selanjutnya kita menyusun model ANOVA. Kita definisiin sebagai model, kemudian juga kita pakai sintaks LM, yaitu linear model.
Karena RStudio itu sangat fleksibel ya. Jadi untuk ANOVA ini, baik satu arah maupun dua arah, kita bisa selalu pakai fungsi modelnya itu adalah linear model. Nah, di sini kita pakai sintaks LM lagi. Kemudian kita masukin variabel dependent-nya, yaitu jumlah cacat, jumlah underscore cacat. Kemudian variabel independennya itu metode produksi, dikasih tanda bintang atas, suhu, dari data soal 2. Selanjutnya kita uji ANOVA-nya dengan sintaks ANOVA dari model. Berdasarkan hasil yang kita dapat dari uji ANOVA di soal yang kedua ini, kita bisa lihat nilai P dari metode produksi itu adalah 0,0001075, yang artinya dia tuh sangat kecil ya. Dari 0,05, maka metode produksi ini sangat signifikan mempengaruhi tingkat jumlah kecacatan produk. Kemudian, untuk suhu sendiri juga sama, sangat signifikan karena dia itu nilainya juga kecil ya, 0,00800497, tapi dia masih lebih besar dibandingkan dengan metode produksi. Artinya di sini metode produksi yang paling signifikan mempengaruhi jumlah cacat produk. Kemudian yang kedua signifikan adalah dari suhu. Sehingga kita bisa simpulkan yang paling signifikan mempengaruhi jumlah cacat produk di sini adalah metode produksi dan juga suhu. Kemudian, untuk interaksi antar variabelnya, yaitu metode produksi dan juga suhu, itu nilai P-nya adalah 0,9201112. Itu tidak signifikan karena dia nilai itu lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada interaksi yang signifikan antara metode produksi dengan suhu. Artinya apa? Artinya pengaruh metode produksi terhadap jumlah cacat itu tidak bergantung pada suhu dan juga pengaruh suhu terhadap jumlah cacat tidak bergantung pada metode produksi. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan hasil uji ANOVA dua arah, dapat disimpulkan baik metode produksi maupun suhu secara mandiri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah cacat produk. Namun, tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode produksi dan juga suhu, sehingga kedua variabel ini mempengaruhi masing-masing faktor yang bersifat independen. Oke, teman-teman, itulah hasil representasi dan juga tutorial cara saya mengerjakan atau menyelesaikan sebuah case dengan melakukan uji ANOVA. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga tutorial yang saya berikan dapat bermanfaat.